Saudara, topik pagi ini menarik, ya, My Guardian Angel, ya. Saya mau tanya dulu, cuman nggak usah ngomong ya, pakai respon tangan aja, ya, simbol tangan aja. Berapa banyak dari kita yang hadir saat ini yang pernah punya pengalaman dengan orang asing, tanda petik, yang kita anggap itu pengalaman dengan malaikat? Ya, Bu Loisa, siapa lagi? Wah, Pak Sem. Wow, Pak Sem ini misionaris senior kita dari Amerika ya. Pelayanannya dulu di Brasil, ya. Oh, Bu Paula juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Wah, banyak ya, Bu Maya, Woisang. Seandainya diberi kesempatan bersaksi, pasti nanti berjam-jam. Pak Tumpal Siotang angkat tangan ya. Andai kata diberi kesempatan bersaksi pasti menarik, saudara. Ya, karena ini akan jadi panjang, masing-masing punya pengalaman. Saudara, saya ini gerak di pelayanan multimedia dan selain memproduksi juga mengimport ya, mengimport musik, CD, VCD juga video. Satu kali saya mengimport berapa itu 6 video ya, video-video ada 6 judul yang judulnya Angel Send on Assignment. Jadi itu terjemahannya malaikat dalam tugasnya di dunia, saudara ya. Dan di situ ada kumpulan kesaksian orang-orang yang punya pengalaman ditolong malaikat, tanda petik ya. Kita sebut malaikat karena orang yang tidak dikenal, orang yang asing ya. Dan kalau saya lihat videonya itu menarik. Salah satunya yang dialami oleh Abraham Lincoln ya. Ketika dia orang tuanya hidup di desa yang terpencil, lalu waktu itu musim salju dan ibunya mau melahirkan. Singkat ceritanya begitu, rumah itu kebingungan karena nggak ada bidan, ya. Dan ini suaminya ini lari keluar cari di mana bisa dapat pertolongan untuk istrinya. Wah, tempatnya jauh, dokter jauh, dan itu harus melintasi salju dan lain sebagainya. Apa yang mereka bisa lakukan adalah berdoa. Setelah berdoa, tiba-tiba ada seorang wanita yang jalan lewat di depan rumah dan mendengar teriakan-teriakan si ibu yang kesakitan ini. Dia mampir lalu mengetuk pintu, lalu kemudian bertanya ada apa, dan ketika tahu bahwa wanita itu mau melahirkan, maka dia kemudian masuk ke rumah itu dan menolong persalinan. Saudara, keluarga ini begitu bahagia, anaknya lahir selamat dan istrinya juga selamat karena pertolongan si wanita ini. Nah, karena begitu bahagianya, begitu gembiranya, lupa berterima kasih sama si wanita ini, ibu ini. Nah, begitu si ibu ini sudah keluar rumah, kemudian baru ingat, tadi belum terima kasih nih sama si ibu itu ya, yang menolong. Lalu akhirnya kemudian mereka, si suaminya lari keluar cari ibu itu mau mengucapkan terima kasih, saudara ya. Ternyata sudah tidak ditemukan jejaknya ya. Jadi itu sudah tidak tahu kemana di tengah tumpuan salju itu mau kemana ya. Tapi ternyata si ibu itu seperti menghilang begitu saja. Dan anak yang dilahirkan itu kemudian menjadi presiden Amerika ya, Abraham Lincoln. Saudara, kisah-kisah semacam itu banyak saya lihat di film-film yang saya import, dan saya sendiri punya beberapa pengalaman ya yang cukup seru yang disebut dengan pengalaman dengan malaikat ya. Cuman nggak ada waktu diceritakan. Kalau semuanya cerita nanti kapan Pak Rikunya ngomong. Jadi kita akan beri kesempatan panjang buat Kapten Riku Seta Mavela ya untuk bercerita dengan kita pengalaman-pengalamannya yang seru, saudara ya. Hamba Tuhan ini mengalami banyak near death experience ya, pengalaman hampir mati dalam bahaya ya, tapi sejauh ini
Tuhan menyelamatkan dan masih terus melayani Tuhan dengan setia. Nanti saudara bisa mendengar banyak pengalaman pelayanannya dan pengalaman hidupnya, bagaimana bahaya-bahaya hampir membuatnya berpulang, ya. Tapi perlindungan Tuhan selalu ada. Makanya di dalam undangan itu saya tulis kata-katanya Brother Andrew, ya. Dia seorang penyelundup Alkitab, ya. Ketika ditanya, kamu nggak takut? Ya, apalagi ke daerah-daerah yang hijau, daerah-daerah yang keras, ya, ditanya, kamu nggak takut ketangkap, kamu nggak takut dianiaya, ini kalau dimasukkan penjara, wah kamu bisa mengalami macam-macam, bahkan bisa mati gitu. Tapi dia sambil tertawa, Brother Andrew berkata begini, ya, the safest place in the world is in the center of the will of God. Ya, jadi saudara, biarpun pekerjaannya itu nyaris-nyaris berhubungan dengan maut, ya, penyelundup Alkitab itu satu risiko yang luar biasa ke negara komunis, ke negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, kalau ini kehendak Tuhan, itulah tempatku yang paling aman. Ya, kalau bukan kehendak Tuhan, biarpun kita ada di kota besar atau di tempat yang nyaman, mapan gitu, ya bisa aja bahaya maut mengintai kita, ya, kepleset, jatuh, ya bisa mati, ya, kemasukan makanan keselak gitu, itu juga bisa mati, ya. Jadi the safest place is in the center of the will of God, ya. Oke, mari kita sambut Pak Riko dan kita akan mendengarkan kesaksiannya. Silakan Pak Riko. Ya, shalom semuanya sekali lagi. Terima kasih Pendeta Heru. Terima kasih juga untuk tim dari NAT Surabaya, kemudian Dr. Luisa, ya, yang mempertemukan kita semua, dan rekan-rekan yang saya kenal dan yang mungkin belum saya kenal. Salam kenal, salam dari Jeddah. Terima kasih, suatu kehormatan boleh bisa bercerita, boleh share, ya, tentang luar biasanya Tuhan. Ya, sudah sahur belum? Di sini masih jam 5 di Jeddah. Ya. Oke, baik. Saya sedikit cerita latar belakang tentang Palu, ya. Nanti baru itu kita cerita-cerita tentang pelayanan apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan semakin multiplikasikan dalam hidup saya pribadi dan keluarga gitu, ya. Ya, mungkin masih ingat tanggal 28 September 2018 itu ada kejadian yang sangat luar biasa di Palu, yaitu gempa, tsunami, kemudian ada tanah longsor, ada tanah yang bergerak atau likuifaksi. Ini adalah sesuatu hal yang bersamaan dan membuat sekalipun para ahli, mereka juga tercengang, ya, melihat kejadian kemarin. Tapi sekali lagi, bukan suatu kebetulan, memang ada purpose Tuhan yang ditaruh di situ. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus masyhur di bumi ini, kepada generasi-generasi yang baru, kepada generasi-generasi yang belum pernah mengenal nama Yesus, pojok-pojok dunia lah ceritanya seperti itu. Jadi singkat cerita aja, sebetulnya presentasi ini kalau detail itu saya berapa kali membawakan sampai 4,5 jam dengan presentasi non-stop, tidak berhenti. Kurang 4 sampai 4,5 jam. Tapi hari ini saya cerita pendek karena setiap langkah itu ternyata ada revelation-nya yang Tuhan kasih. Itu sangat luar biasa. Jadi tanggal 27 dan 28 itu bukan jadwal terbang saya. 26-nya saya ditelepon, Captain boleh minta tolong bantu batik lagi. Saya bilang, oh boleh, untuk terbang. Akhirnya dapatlah jadwal ini. Tanggal 27 saya nyampe pesawat, terlambat karena saya salah lihat jam, karena ada pergantian jadwal yang begitu luar biasa sampai 11 kali yang tidak pernah saya alami dalam kehidupan penerbangan. Saya kurang lebih bekerja di dunia aviasi 30 tahun. Jadi saya nggak pernah lihat namanya jadwal itu bisa berganti sampai 11 kali. Itu sudah unik. Saya terlambat nyampe pesawat tinggal
25 menit sebelum keberangkatan. Tetapi saya minta kru saya untuk mempersiapkan lebih dulu. Saya sampai situ, saya duduk tenang, kopilot saya namanya Muhammad Diki. Muhammad Diki, dia bilang begini, Captain, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Jangan lupa, ajarin saya lagi mengenai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Wah, saya kaget. Oh iya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sudah. Pada saat saya lagi duduk, saya prepare, penumpang sudah masuk, suara Tuhan sangat lembut pagi hari itu. Dia minta saya worship me. Mulai saya membuka mulut, ya. Biasanya kalau kemana-mana saya naik mobil atau apapun, saya pasti menaikkan pujian atau worship. Tetapi this time saya membawanya dengan suara lebih keras. Dan akhirnya sambil take off, sambil terbang, saya nyanyi terus. Kurang lebih selesainya di Makassar malam setengah 12, jam 11 pagi, dari setengah 11 pagi sampai jam setengah 12 malam, kurang lebih 12 jam. Tuhan kasih kekuatan untuk saya continue worship non-stop. Sampai suara saya sakit. Sampai satu kru itu bingung, nih Captain dia tadi nyanyi terus worship, terus kenapa? Saya nangis, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya bawakan pujian, sampai co-pilotnya nanya, Captain, suaranya bagus, kenapa nggak rekaman aja? Sebetulnya mungkin dia nyindir, Cap, saya sudah budek. Karena saya nyanyi terus, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Udah saya take off. Nyampe lah di Makassar malam, nggak ada apa-apa, selesai, udah. Kami ke hotel. Setelah kami ke hotel, besoknya sore kami baru berangkat dari Makassar ke Palu. Jadwalnya Makassar, Palu, Palu, Makassar, Makassar, Jakarta. So jam 4-an sore kurang lebih saya berangkatlah ke Palu. Palu cuacanya cerah bagus. Saya sampai di atas Palu, ya. Anginnya cukup kencang di Palu sehingga saya harus melakukan perhitungan-perhitungan khusus. Ceritanya kami terdorong oleh angin untuk mendarat di Palu, terdorong angin dari belakang. Which is sebetulnya tidak boleh melebihi limitasi. Tapi kami hitung bahwa limitasinya kok ngepas banget ya. Kami mendarat di ujung landasan. Waduh, saya hitung itu. Tapi saya bilang sama kopilot saya, bro, kita coba. Tapi jangan dipaksa. Kalau ada apa-apa, kita ngulang. Oke, kita sepakat. Dari ketinggian 8.000 kami mulai turun. Anginnya masih tenang. Tetapi 6.000 ke bawah, anginnya kencang sekali. Mendorong kami. Pesawat itu tidak bisa landing. Angin dari belakang. Terbatas kalau harus bisa mendarat ya. Sampai di ketinggian 3.000, 2.500 sampai 3.000, saya bilang mau ke pilot saya, kita lanjut ya, kita terus. Saya sambil tanya anginnya sama pengatur udara. Dia bilang anginnya tetap kencang, Cap. Oke, saya landing. Saya continue, approach namanya. Approach itu melanjutkan pendekatan kepada landasan. Di 2.400, 2.300 suara Tuhan datang. Dia bilang belok dan berputar. Waduh, yang terbang kopilot saya berhentikan pesawatnya dengan dadakan. Saya suruh dia belok. Dia kaget, Cap, kenapa? Belok ke kanan, belok aja. Akhirnya saya putar pesawatnya. Oke, saya putar ke kanan. Saya belokin. Saya bilang, kita lihat landasan yang berikutnya aja, yang belakang sana aja. Kenapa? Nanti saya cerita. Jadi pas sudah sampai dekat-dekat muter di sebelah belakang, saya bilang sama kopilot, saya ambil alih. Saya bilang, bro, sorry ya, harusnya kita tadi mau coba. Cuman ada suara spektakuler, spiritual voice, saya bilang suara Tuhan yang mengoverride keputusan ini. Oh gitu ya Cap ya, nanti gue cerita, saya bilang gitu. Akhirnya saya ambil alih, lihat belakang, mendarat aman, pakai landasan yang dari sisi satunya ya, jadi angin dari depan bukan dari belakang. Kami mendarat delay 9 menit, di parkiran, buka pintu, penumpang mulai keluar, saya nggak punya pikiran apa-apa, cuacanya bagus, saya tanya sama kopilot saya, kamu kan baru pertama kali ke Palu, nanti bilang sama krunya, kita mau foto-foto, kamu mau apa tidak? Oh mau banget Cap, yuk kita foto-foto. Udah, dia siap-siapin kamera apa segalanya, lu bilang sama pramugarinya.
Nggak berapa lama saya lagi nulis-nulis, saya tutup buku, saya mau ke toilet, lagi beranjak dari kursi, ada suara yang bilang begini, cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Dan itu buat saya cukup kaget. Kemudian saya tetap ke toilet, saya cuci muka, saya kembali. Ini suara mau diikutin apa enggak? Ini bener apa enggak? Ya, kita tuh kadang-kadang udah suara Tuhan ngomong, kita masih ngeyel aja ya. Tapi hari itu kok memang Roh Kudus itu mendrive my spirit untuk patuh gitu ya. Dan akhirnya saya mengambil suatu keputusan yang sangat luar biasa, simple tetapi krusial sekali kepada ratusan orang. Akhirnya saya bilang sama kopilot saya, bro, saya minta maaf, boleh nggak foto-fotonya dibatalin? Kamu foto-foto ke sini sama kapten lain deh kalau ke sini lagi. Tuh, kenapa, Cap? Saya nggak pingin delay, saya nggak pingin terlambat. Saya pingin berangkat cepat. Itu yang saya sampaikan ke pilot saya. Saya bilang, kamu siapin pesawat, kita berangkat. Saya ceritakan dia tentang suara Tuhan yang tadi saya dengar. Akhirnya saya organize satu airport, mulai dari teknisi, orang ground, ya cleaner, catering, pramugari, Mbak, let's go, move, cepat. Dalam suatu penerbangan, saya itu orangnya paling santai. Tetapi hari itu saya hektik sendiri, bahkan menjadi lelucon bagi kru, lelucon bagi orang ground staff. Berapa lama setelah kejadian, saya kembali ke Palu, orang ground staff-nya bilang, Captain, waktu itu kami sebel sama Captain. Membuat kami kerja terburu-buru. Tetapi setelah kejadian ini kami baru tahu kenapa Captain terburu-buru. Sampai minta maaf sama saya dan memeluk lutut saya. Captain, ampuni saya, maafin saya ya. Saya waktu itu kesel banget sama Captain. Ternyata memang ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Jadi dari semua orang, semua santai, saya doang yang hektik. Akhirnya ceritanya kembali lagi ke pesawat, penumpang saya bilang, berdiriin penumpang sekarang. Cleaner selesai, sudah langsung masuk. Wah, saya hektik sendiri. Orang lain, kru saya sampai agak kesel, nih kapten bawel banget. Sometimes Anda harus berkorban ya, dicela sama orang. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu memang begitu. Suatu saat penumpang masuk, penuh, tutup pintu, mundur. Tanpa saya sadar, jadwalnya 17.55. Kalau ada pulpen boleh dicatat karena ada angka-angka yang harus saya sampaikan. 17.55 itu jadwalnya Batik Air waktu setempat. Saya tanpa sengaja tutup pintu 17.52. Total manusia yang ada di pesawat 148 orang. Saya nggak pernah sejarahnya landing delay 9 menit pula, kemudian berangkat 3 menit lebih cepat. Landing on time saja di Palu, itu berangkatnya bisa maksimal on time atau delay pasti. Itu udah pasti. Tapi it's because the Holy Spirit control every segment of our life. Hari itu dia punya kepentingan yang luar biasa. Sehingga semua dibuat berhasil oleh tangannya Tuhan sendiri. Kami tutup pintu, saya mundur, 17.52, komputer mencatat, saya mundur, start mesin, saya masuk landasan pacu. Sebetulnya di situ banyak revelation-revelationnya, kemudian kami masuk landasan pacu, singkat cerita, balik badan, kan muter ya di ujung landasan, udah kita take off. Minta izin terbang sama pengatur udara, yang jatuh dari tower, kalau mungkin pernah ingat, pernah tahu namanya Agung ya, Mas Agung. Dapat clearance, Batik 6231, you're clear for take off. Udah, saya meluncur, belum ada rasa apa-apa, di pertengahan. Berdasarkan survei yang saya kerjakan, karena saya melayani Palu setelah kejadian ini bolak-balik itu sampai 10 bulan, saya tanya sama penumpang, apa yang Anda rasakan? Cap, di belakang pesawatnya ngepot kanan, ngepot kiri. Nah, saya posisinya di depan kan nggak begitu kerasa. Ngepot kanan, ngepot kiri. Saya tanya lagi sama orang-orang yang ada di airport, guys, kalian lihat apa waktu saya take off? Cap, waktu Captain jalan di landasan pacu nggak ada gempa.
Tetapi pas sampai tengah-tengah sini nih, Cap, gempa datang, tremor. Tapi memang belum dahsyat. Terus pada saat Captain meluncur mulai naik, itu kehantem tuh namanya gempa 7,7 skala Richter, cuma 1 detik. Kemudian detik berikutnya, detik kedua turun ke 7,4. Oh, terus saya jongkok nih, Cap, di parkiran pesawat. Bisa kelempar 1,5 sampai 2 meter, Cap. Wah, iya, garbaratanya terbang. Garbarata tuh belalai yang suka nempel di pesawat ya. Belalainya terbang, airportnya hancur. Oh, saya ngelihat towernya runtuh, kan. Saya di mana? Captain baru lepas landas. Terus ada CCTV-nya juga yang tidak ada dipublish di mana-mana ya, karena di situ mengcover pesawat saya, di situ mengcover pengatur udara yang terjatuh dari tower. Saya dulu bilangnya mempopulerkan dia itu melompat. Ternyata CCTV bicara lain. Karena dahsyatnya 7,7, towernya goyang kanan kiri. Dia mau keluar bingung. Setelah mengontrol saya lepas landas, dia lari keluar tapi bingung. Ketibanlah reruntuhan atap itu menimpa dirinya, kemudian dia terlempar ternyata. Dari lantai 4 ke lantai bawah. Jadi badannya patah-patah, tangan, kaki, badan, tulang iga, semua patah. Keesokan harinya dia meninggal. Nah, kami take off, detik terakhir kalau masih ingat wawancara saya di Mata Najwa, saya bilang detik terakhir saya merasakan sedikit goncangan, tetapi saya nggak tahu apa. Saya pikir landasan pacunya. Tetapi saya lihat parameter pesawat itu normal, ya saya terus gitu loh. Akhirnya saya terbang. Nggak ngerasain apa-apa, nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya terbang. 1.500, 1.000 kaki, 1.500 kok nggak dipanggil-panggil sama pengatur udara. Saya panggil balik. Mutiara Batik 6231. Nggak jawab. Karena itu saya take off, tolong dicatat, 18.02 detik 40 saya mulai lepas landas. Gempanya 18.02 detik 44. Jadi kenapa dipanggil nggak jawab? Ternyata udah runtuh, airport udah hancur ya. Di situ saya tawarin sama kopilot saya. Yang pertama, mungkin pengatur udaranya lagi sholat karena jam 6 sore. Yang kedua, saya bilang sama kopilot, bro, tadi kan tidak jadi foto. Mau nggak saya ambilin foto? Pemandangannya pas lagi bagus, mataharinya lagi mulai sunset gitu. Akhirnya saya ambil. Nah itu foto atau video yang viral itu. Saya ambil cuma 11 detik. 11 detik ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi. Udah. Saya tunjukin sama dia. Kami terbang terus. 5.000 kaki, saya belok ke kiri tanpa izin. Di situ kami ngelihat gelombang. Tetapi sebetulnya saya nggak tahu kalau itu adalah gelombang tsunami yang udah jadi. Saya juga lihat kok bingung ya, apa ya itu ya. Singkat cerita kami lanjut ke Makassar, sampai di Makassar saya landing. Semua orang masuk ke kokpit saya, habis buka pintu, waduh Captain, alhamdulillah Captain selamat. Waduh, ini apa lagi nih? Oh, emang ada apa? Loh, Captain nggak tahu. Aduh, ceritain dong, apaan? Loh, Palu udah hancur, Cap. Kenapa? Gempa dahsyat 7,7. Ada tsunami. Ada tanah longsor. Ada tanah bergerak. Nah, katanya itu towernya juga runtuh. Oh Tuhan. Wah, baru saya merinding kan ya. Saya baru ingat tuh. Coba kita lihat buka waktunya. Akhirnya saya baru mulai relax, saya bilang sama kopilot saya, kan saya menggigil ya, istilahnya dengkulnya plak gitu. Terus saya bilang sama kopilot, waduh bro, ini yang gue cerita sama lo tadi. Ada suara tadi. Dari situ saya flashback ke belakang tentang apa yang terjadi. Itu singkat general ceritanya, itu seperti itu. Nanti saya mulai cerita detail di presentasinya. Kalau mungkin Pastor Heru boleh
tayangkan ininya presentasi satu persatu. Harusnya urut, cuman nggak urut nggak apa-apa. Nanti saya jelasin aja ya. Saya ceritain dari gambarnya saja. Ini agak acak, tetapi tidak masalah. Tanah yang warnanya coklat itu adalah daerah likuifaksi. Ada 4 area, yaitu di situ tulisannya landslide ya. Ingat baik-baik kata landslide itu. Itu tanah yang bergerak. Itu kalau diukur-ukur bisa sampai 4 kilometer. Pergerakannya bisa 2 sampai 3 kilometer. Yang ada tulisannya E itu adalah daerah Petobo. Petobo itu di belakang landasan saya. Itu yang heboh terkenal tuh ya. Yang ada videonya, nanti adalah videonya di situ. Dan ini adalah hasil riset dari para ahli satu dunia yang datang minta ketemu sama saya untuk menjelaskan, karena kami adalah saksi satu-satunya di muka bumi ini yang melihat Palu dihancurkan dari langit. Saya lihatnya. Saya dan kopilot saya. Penumpang pun tidak ada yang melihat. Jadi saya dan kopilot saya yang melihat untuk memverifikasi dengan video yang saya ambil, dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang terjadi. Saya diminta untuk ketemu. Kami ketemulah akhirnya 12 para ahli untuk ketemu di Palu. Dan ini riset-risetnya dia yang dikirimkan ke saya, apa yang terjadi, daerah-daerah yang hancur. Ya, next. Nah, kalau kita lihat di sini, saya hanya menunjukkan bukti dari BMKG, kekuatannya 7,7 skala Richter. Ingat angkanya 7, 7, 7, 7, 7. Banyak sekali nanti muncul. 7,7 ya. 27 km timur laut Kabupaten Donggala, Palu. Itu kalau kita lihat waktu Sulawesi Tengah pada pukul 17.0244. Itu dia salah tulis. Harusnya 18.0244 karena itu masih WIB ya. Next. Ini adalah hasil dari riset istilahnya dari para ahli. Kalau kita lihat tanah yang titik-titik merah itu daerah yang kehantam sama tsunami. Tsunami-nya ada di mana? Ada di sebelah kiri yang pinggiran pantainya kosong itu. Semua gelombang ada di situ. Kalau kita lihat di atas ada tulisan epicentrum 77 km dari Palu. Ingat angka 7 adalah angka sempurna. Atau kalau Tuhan sedang merepresentasi pekerjaan, kehadirannya atau apapun, dia suka pakai angka 7. Apa aja angka 7 yang muncul di Alkitab? Banyak. Dia beristirahat dari hari ke-7, tembok Yeriko dikelilingi 7 kali, di hari ke-7 ya. Terus kemudian engkau harus mengampuni berapa orang? 7 kali 77 ya, seperti itulah ya. Dan banyak sekali hal-hal kalau kita bicara tentang 7 adalah angka sempurnanya Tuhan. Oke, next. Ini juga sama, para ahli mencocokkan apa yang terjadi, yang dia teliti ke bawah laut, dia teliti seluruh pantai dengan video saya, dengan foto-foto picture satelit, dengan simulasi, hasilnya seperti ini. Tapi memang tulisannya agak kecil, tapi nggak apa-apa, kita lihat gambarnya. Next. Jadi kalau kita lihat dari langit, itu yang saya lihat, itu bundaran-bundaran putih, lama-lama dia membesar. Dan saya nggak tahu itu apa. Saya nggak mikir kalau itu adalah tsunami. Ini adalah data dari pesawat saya, ya, Batik 6231, Palu Ujung Pandang, 28 September 2018, seri pesawatnya PKLUU. Kalau kita lihat, pesawat di situ ditulis took off runway 33, 10.02.40. Ini adalah waktu GMT atau waktu Inggris. Jadi kalau mau sama dengan Jakarta, ditambah 7. Kalau mau sama dengan Palu, ditambah 8. Jadi 10 ditambah 8, 18, 02, 40. Dicatat ya. Dari sini kita akan baca. Nah ini kemudian posisi-posisinya, ketinggian-ketinggiannya, ini juga dipakai oleh para ahli untuk memplot
posisi daripada gelombang tersebut. Ya, next. Oke, ini dari BMKG. Kalau kita lihat nomor 28, ya, nomor 28 ada tulisan 28 September 17.02.44 WIB, waktu Indonesia Barat. Itu skalanya 7,7. 27 Timur Laut Donggala, Sulawesi Tengah. Terus kita lihat nomor 25. Beda 1 detik, dia turun 7,4 skala Richter. Kalau Bapak Ibu lihat ke atas, di nomor-nomor lain, cuman di 2 detik itu aja dia menggoncang begitu dahsyat, kemudian menghancurkan segala-galanya. Lihat waktu-waktu berikutnya, tidak tercatat apa-apa lagi. Waktunya jauh dengan waktu gempa 7,7 dan 7,4. Jadi kalau kita lihat, gempa terjadi cuma 2 detik tetapi menghancurkan segalanya. Di situ ada yang beda 02 dengan 25 menit ke 25. Ada yang menit ke 39, ada yang menit ke 14 ya. Itu yang paling dekat. Jadi gempa yang dahsyat itu cuma datang selama 2 detik menghantam. Tetapi hasilnya wow, ngeri banget. Next. Jadi tadi kita bisa lihat ya, waktunya 17.02.44 dan 45. Itu waktu Indonesia Barat. Jadi waktu lokalnya 18.02.44. Oh, kalau ini adalah salah satu nubuatan yang saya tulis di Facebook tentang gempa di tahun 2018. Saya menubuatkan di Facebook tanggal 13 November 2018. Kemudian gempa ini terjadi di 29 Desember. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tahu, tahun 2018 hanya ada 3 angka yang tercatat gempa dahsyat di Indonesia dengan skala 7. Gempa Palu 7,7, 7,4, dan di Talaut 7,1 tanggal 29 Desember. Next. Nah, ini ada cerita lucu tentang, mungkin teman-teman pernah dengar, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang ada di Palu, di daerah Petobo. Saya kunjungi sendiri, ini saya ambil dari Google, tapi saya mengunjungi sendiri. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat, rumah sakit ini masih berdiri. Kenapa masih berdiri? Jadi ceritanya di atap paling atas, mereka suka pakai untuk ruang doa dan persekutuan lah. Tetapi orang-orang Petobo banyak yang bilang, bahwa rumah sakit ini bukan tempat ibadah, jangan lagi buat ibadah di situ. Tetapi kalau nggak salah namanya Dr. Martin, dia bilang kami hanya beribadah untuk orang sakit, untuk ini. Tidak boleh. Orang wilayah lokal situ bilang, kalau Anda mau beribadah, tunggu sampai Petobo tenggelam, baru Anda boleh ibadah. Dia nantangin Tuhan ya. Jadi kalau Bapak pada suatu gempa yang terjadi di Palu kemarin, likuifaksi datang, menghantam seluruh wilayah, kecuali rumah sakit ini, dia berhenti kurang lebih 2 meter di samping pagar likuifaksi, atau tanah yang bergerak dengan kecepatan cukup tinggi, yang lainnya disapu bersih sama likuifaksinya, yaitu yang kanan kiri itu tanah likuifaksinya. Saya lihat sendiri rumah sakitnya, dan luar biasa. Jadi akhirnya Petobo tenggelam bukan oleh air laut, tetapi tenggelam oleh gelombang tanah yang menggulung wilayahnya. Next. Kalau kita perbesar, ini hanya mencatat waktu. Ini kan berdasarkan report ya. Ini hanya saya menunjukkan bukti-bukti di BMKG bahwa gempa terjadi tepat pukul 17.55. Bapak Ibu masih ingat 17.55 itu? Jadwal Batik Air. Semua bukan kebetulan. Jadi gempa tepat terjadi 17,55 jam 17.55 di Donggala, ya. Kemudian merambat di Donggala itu area di utara daripada Palu. Merambat ke arah Palu dan sampai di Palu 18.02 detik 44.
yang dahsyatnya, 7,7 dan 7,4. Next. Nah, ini adalah foto landasan. Kami ada pembuatan film dari Amerika. Saya menjadi menjadi aktor utamanya, yang ceritanya begitu ya. Film dokumenter. Saya masuk ke landasan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, landasan kami hancur, pecah, bergelombang, dan ujung daripada landasan itu sepanjang 1000 feet, 1000 kaki itu mencong ke kanan. Karena dahsyat sekali. Kalau Bapak Ibu lihat landasan itu bukan seperti jalanan. Dia sangat kuat sekali didesain untuk bisa menahan hantaman daripada pesawat. Aspalnya cukup tebal. Kalau kita bisa lihat, di situ ada kaki orang, kita bisa bandingin. Orang dan kakinya dan lubangnya itu besar sekali. Lubang saya bisa masuk ke dalam situ, beberapa wilayah itu saya bisa masuk ke dalam lubangnya, itu antara 1,5 meteran. Ini wilayah di utara, daerah Donggala juga, mayoritas orang-orang Kedar, ya. Soalnya kalau kita tahu daerah situ dulu banyak anak-anak Tuhan, tetapi banyaknya juga yang meninggalkan Tuhan dan banyak juga pendatang masuk, ya. Ini foto yang difoto adalah foto sebelum yang di dalam lingkaran itu masuk ke dalam laut. Dan saya lihat foto-fotonya, korbannya ngeri ya, karena mereka tenggelam seketika, satu wilayah itu hilang, masuk ke dalam laut, dan dalam sekali katanya, sehingga dicari sangat dalam, nggak ketemu. Jadi kurang lebih di atas 50-60 meter lah, dia masuk ke dalam laut. Next. Nah ini juga sama, wilayah yang hilang ini di dalam lingkaran ini, semua ambles masuk ke dalam laut. Sebetulnya itu agak cetek gitu di pinggiran tengah itu yang ada sungainya itu. Tetapi kok bisa merosot ke dalam, itu yang sangat luar biasa. Ya, next. Ini juga saya ambil. Ini tadinya jalan tanahnya menyatu dengan yang sebelah kiri itu. Terus akhirnya bolong begini, jalanan juga habis. Ini dekat pangkalan angkatan laut. Ini di pinggiran Donggala. Next. Nah ini di depan pantai, kalau kita lihat yang masih ada kayaknya pohon kelapa ya. Ada yang aneh nggak? Pohon-pohon kecil, pohon-pohon tinggi ini, tinggi loh. Itu daunnya pada kemana ya kira-kira? Berarti tingginya gelombang itu bisa Bapak Ibu bayangin nggak? Tinggi sekali menghantam sehingga pohon-pohon ini daunnya kesapu oleh tsunami. Next. Itu dulunya perumahan semua itu. Nah, ini adalah anak yang terbawa likuifaksi. Lagi ada acara kayak Bible Camp, kemudian likuifaksi datang menghantam, kemudian anak ini kebawa oleh likuifaksi. Suatu saat dia berteriak, karena kalau nggak salah itu sore ya, dia berteriak sama Tuhan Yesus, dia minta tolong. Luar biasanya Tuhan datangkan pohon besar mendekat dia, akhirnya dia bisa pegangan dan dia bisa naik pohon. Besok siang baru ditemukan. Jadi dari sore kemarin hingga besok dia ada di pohon itu. Nah ini kalau lihat rumah ini adalah rumah satu-satunya, kalau Bapak lihat video nanti, itu ada rumah merah yang berjalan. Nah ini rumah merah yang masih ada. Dia berjalan dengan kecepatan tinggi. Tapi saya akhirnya foto di situ. Ya, next. Ini daerah Balaroa. Daerah yang saya melihatnya cukup tragis ya. Kenapa? Hampir semua rumah yang ditemukan terbakar. Ini daerah Kedar juga cukup istilahnya cukup radikal gitu ya daerahnya. Jadi tanahnya roboh, rumahnya roboh, mereka sore itu lagi masak. Apa yang terjadi? Karena gempa, rumahnya roboh, nih ban kompor, kompornya kebakar, tanahnya mulai jalan, tanahnya mulai terbuka, rumahnya mulai masuk, tanahnya mulai nutup, dalam keadaan terbakar, masuk lumpur, ke bawah, bergeser. Jadi kalau kita ngelihat korban-korbannya semua ada di dalam situ, dalam keadaan terbakar, gosong. Rumahnya
banyak yang warnanya hitam. Kalau kita lihat perbesar lagi, rumah-rumah itu gosong itu. Itu sebagian yang masih ada di permukaan, yang sisanya ada di dalam-dalamnya situ. Itu bisa sampai 10 meteran lebih longsor ke dalam, kemudian dia berjalan. Saya sama teman-teman network ada di Palu, kami mencari-cari dan mencari data. Next. Ini di pinggir laut juga, jembatan itu, saya cuman bingung ya, saya ngelihat aspal sebesar itu bisa, ini loh, bisa ke bawah air laut, bisa ke bawah. Jadi saya bingung, padahal beratnya luar biasa, besi, baja, jembatan, itu bisa penyok, bisa runtuh, bisa hanyut, kekuatan tsunami-nya luar biasa. Dan ini yang membuat para ahli juga bingung. Nanti saya cerita kenapa mereka bingung. Oke, next. Ini wilayah yang hilang tenggelam tadi. Tadi kita ngelihat dari sisi atas, depan. Sekarang kita lihat dari sisi areanya. Sebelah kiri sampai ke laut itu, yang ada itu sebetulnya dulu daratan. Cuman karena sudah tenggelam masuk, tadi itu adalah perumahan-perumahan yang hilang itu. Dia masuk ke dalam tanah. Ya, boleh puterin videonya. Sambil nunggu, Bapak Ibu, semua angka 7 banyak muncul. Skalanya 7,7. Bapak Ibu tahu nggak jamnya? Dari gempa tepat mulai 17.55 sampai ke kaki saya 18.02. Berapa menit? 7 menit. Gempa mulai di utara, merambat ke selatan, saya take off dari selatan ke arah utara. Jadi saya berhadapan dengan gempanya. Dari mulai 17.55 sampai ke kaki saya 18.02, itu 7 menit. Epicentrumnya 7,7. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, berapa gelombang lautnya? Gelombang tsunami-nya. Ada 7 gelombang tsunami. Berapa tanah yang longsor yang menyebabkan tsunami? Ada 7 tanah longsor. Saya dipindah ke Lion Air bulan Februari 2018. Saya mengerjakan Palu September. Dari bulan 2 ke bulan 9. Bukan suatu kebetulan, 7 bulan. Memang Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah siapkan. Semuanya. Dan ini luar biasa banget ya. Kalau Bapak, Ibu lihat, gelombang tsunami-nya itu datangnya dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena gelombangnya tidak datang dari depan. Gelombangnya itu zigzag. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, mantul pantai kanan, mantul pantai kiri, mantul pantai kanan gitu ya. Kalau kita lihat nih, depan itu kan laut terbuka ya. Harusnya datangnya benar-benar dari depan. Tetapi tidak rata, dia datangnya dari sisi kanan. Dan ini video ada di YouTube. Lihat, gelombangnya datang dari sisi kanan. Itu di bawah ada 2 mobil. Ada 2 mobil yang kehantam, isinya orang masih hidup, tapi ya meninggal. Kalau kita lihat videonya, gelombang itu sampai setinggi papan apa tadi? Papan reklame. Mungkin bisa diulangin dikit. Nah, ini di belakang gedung itu, ini dari mall. Kalau nggak salah, gelombangnya kata orang situ masuk ke level 2. Coba diulangi tengah dikit, Pastor, yang hilang yang gelap tadi tuh. Yang sebelum gelap ya, soalnya nih handphonenya yang diturunkan. Oh iya. Orangnya panik juga, jadi handphonenya turun jadi gelap. Nah ini. Oh iya. Tapi kalau kita bisa lihat, iya betul. Kalau kita bisa lihat tuh, ya gelombangnya sampai di papan reklame loh. Itu tinggi loh. Saya berdiri di depan papan reklame itu, saya lihat ke atas, buset, tinggi banget. Kayaknya pendek karena dilihat dari atas gitu loh. Oke, next. Ini video yang saya ambil di daerah Petobo. Nah, itu
kalau Bapak Ibu yang lihat namanya dengan Chevrolet seksama, ini nggak ada. itu adalah daerah Tapi real pohon estate. kelapa juga nggak pernah ada di sini. Tapi sudah Jadi pohon kelapa nggak pernah ada di terkubur, sini. Di tuh ada kompleks ini musola. tiba-tiba ada. Itu ada musola di situ. 10 Itu musola kilometer bukan di sebelah situ, itu sana. datang dari kampung sana. Tiba-tiba Tadi di ada sini, rumah-rumah, ini ada danau kecil, enggak, ada ini jalan pohon-pohon besar, jalan kelapa. lurus ke sana. Itu ada datangnya masjid dari sana. kampung, Itu masjid dari mana, Bro? berjalan sepohon kelapanya, Terus serumahnya, sini, semusolanya, dari sebelah menghantam sana, real dari estate sebelah yang sana. tadi. Nah itu Rumah-rumah tenggelam. real estate itu kehantem, ke cover. Yang tadi videonya boleh, Pastor? Sudah habis, Pak. Oke, yang tadi udah habis ya. Tadi Itu udah tadi habis. kalau saya lagi berdiri di daerah-daerah itu, ya itu bau mayat, bau amis masih. Karena saya ke sana juga cari-cari mayat, ya kita nemu lah ya. Kalau ini adalah daerah Balaroa. Itu mobil yang kekubur, itu dari lereng gunung bisa sampai ke bawah, di dataran rata, kehantem semua. Itu habis semua orang. Rumah, orang, waduh ngeri banget deh. Ya, next ya. Ini Pak yang serem, Pak. Oh iya, ini yang tadi ya. Ini kalau kita lihat ini daerah Petobo di belakang landasan saya. Likuifasi. Ya, ini likuifaksi. Jadi yang foto saya ambil tadi itu bukan tsunami, tetapi video tadi adalah likuifaksi, tanah yang bergerak. Bisa di-play nggak ya, yang likuifaksi itu? Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat kali ya video itu. Tanah itu bergeser, dilihat dari satelit dengan frame-frame waktu, dijadiin satu. Kemudian dia seperti berjalan. Ya, terlihat. Ini pendek juga. Ya, sudah selesai. Iya. Jadi ini daerah perumahan yang tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat, ya betul. Jadi ini hanya cuplikan gabungan dari waktu-waktu frame-frame yang diambil dari satelit, real, dari ada perumahan, mulai dia bergeser, ketimbun, bergeser, terus sampai ke kiri. Cuman sebentar ya, cuplikannya setelah dia masih bergeser terus itu. Next. Ini saya ambil pada saat saya mengunjungi Palu setelah dibuka. Saya duduk di tengah. Saya minta kaptennya untuk mengambil wilayah Petobo tadi yang ada videonya tanah bergeser itu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat yang ditunjuk itu, nah semua ini adalah wilayah-wilayah itu di belakang landasan saya, perumahan yang bagus-bagus sudah terhempas oleh namanya likuifaksi dan terkubur oleh 100 above. Nah, Minimum. nah itu landasan saya yang sebelah kiri ada yang lubang retak besar ini, yang ujung belakang sini nggak bisa dipakai sepanjang 1000 kaki, kita harus mendarat di depannya. Ini pun sebagian runway retak juga. Yang paling hancur yang ada di belakang tadi sebelum dilandasi. Ya, next. Ya, ini wawancara di Solusi aja. Tapi ya ini cuplikan hampir keseluruhannya apa yang terjadi. Nah, itu tanah yang bergerak di Tobo. 28 September hari itu biasa-biasa aja. Saya bangun worship, penyanyi. Ya, ini hanya wawancara saya aja, nggak usah. Nanti bisa dikirim aja, bisa di YouTube juga ada. Next.
Astagfirullah. Astagfirullah. Gempa. Nah, ini gelombang Ada laut gempa, ya yang Allah. kita bisa lihat. Dari sisi ada nahkoda yang ngambil. Kalau saya ngambil dari udara, dia bukan suatu kebetulan ngambil dari kapal. Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Itu kita bisa lihat bagaimana gelombangnya tiba-tiba muncul. Ya, kalau boleh diulangin sampai mentok. Ini sudah mentok dari awal tadi. Sudah ya? Siap. Sudah. Ya. Bapak Ibu bisa lihat lautnya tenang, kemudian muncul putih-putih itu. Ya Allah. Ya. Gempa. Gelombangnya muncul Kami kena dari lagi laut musibah. itu sendiri. Kalau Bapak Ibu mempelajari tsunami itu biasanya lautnya surut, kemudian dia kembali. Kalau Bapak Ibu lihat gunungnya berasap, itu bukan awan, tetapi akibat gesekan yang luar biasa sehingga menimbulkan awan. Nah, tadi ini adalah gelombang tsunami-nya mulai terbentuk. Kalau ini videonya nggak putus-putus ya, lancar, bagus sekali gambarnya kalau kita lihat. Iya, nah itu yang putih-putih ini yang saya lihat dari atas. Putih-putih berupa lingkaran yang saya lihat dari atas. Asap yang ada di gunung itu bukan karena awan, bukan kabut, tetapi gesekan. Gunung itu bergeser, katanya orang situ, saya tanya di video itu, wah Pak, ini asap apa? Ini asap gesekan sehingga mengeluarkan asap. Jadi bukan kabut itu. Kalau Bapak Ibu di sini lihat, dasar laut pinggir lautnya bisa melorot, air laut bisa merosot sehingga pinggiran pantai itu kelihatan, tebing-tebing pantainya ya. Luar biasanya, airnya tenang. Ini sih kalau saya dengar lagu Gunung Tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Waduh, itu ngeri banget deh. Ya, itu kita bisa lihat tuh tadi contohnya, airnya, lautnya tenang, tiba-tiba tsunami-nya muncul dari dalam laut. Bukan tipe yang dia surut dulu, ketarik ke sana, baru kembali. Bukan seperti itu. Dari rumah. Penyebabnya juga membuat para ahli heran. Ada video lagi, Pak? Oke, Masih ada, Pak? satu lagi ya, Pak. Ini. Siap. Nah, ini ya. Ini video anaknya masih hidup, berteman dengan saya di Facebook. Dia yang memvideokan. Nah, itu rumah merah itu tempat saya foto tadi. Kalau Bapak bisa lihat, rumah merah itu berjalan dengan kecepatan cukup tinggi. Itu. Yuk. Yang memvideokan stres, Pak, jadinya berdiri. Ya, dimiringin. Iya. Ini orang juga ke gunung gelombang laut. Gelombang tsunami, likuifaksi. Bukan laut ini. Ini daratan yang bergeser. Semua bergeser. Teman saya itu bilang, Cap, itu suaranya kayak mesin jet. Keras banget, dia bilang gitu. Itu kalau Bapak Ibu lihat, menara, nggak tahu Excel apa Telkomsel, dia bisa jalan loh. Kayak pocong. Tuh. Ini di YouTube ada. Iya. Ya ini bolehlah Bapak gedein suaranya biar teman-teman bisa kira-kira ngerasain suaranya seperti apa.
Ya, itu tadi video yang terakhir itu gelombangnya datang dan menghantam orang itu ke bawah, ke gulung, tapi dia teriak sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kasih jalan keluar, dia akhirnya bisa pegangan sesuatu, kemudian bisa muncul dari lumpurnya, kemudian kameranya masih dipegang sama dia. Menjadi suatu kesaksian yang sangat luar biasa. Dia juga anak Tuhan ya. Ya, Pak Riko, saya tambahkan sedikit ya Pak Riko ya. Itu yang Pak Riko katakan itu yang Pak Riko katakan itu saya sudah lihat di Palu juga, yang bekas-bekas likuidasi, terus rumah sakitnya Dr. Martin segala macam, itu semua seperti yang Pak Riko ceritakan, ya. Jadi bukan karangan, tapi memang itu masih ada sisa-sisanya yang bisa dilihat. Oke, silakan Pak Riko. Belum share ya. Jadi sambil nunggu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat foto pesawat ini adalah airline saya bekerja sebelumnya, sebelum di Batik. Ini saya terbang pesawat mesin 4. Ini pesawat berbadan besar. Nah, ini oke, kita kembali ke sini. Ini video saya sedang menerangkan sesuatu kepada para ahli. Ini lucu sekali di sini. Mereka yang ahli, dia tanyanya sama saya, seorang pilot yang nggak tahu apa-apa. Tapi justru mereka mendapatkan jawaban dari saya. Saya ajak satu pendeta dan 2 pemuda dari gereja lokal untuk ikut meeting bersama saya, kemudian mereka memvideokan. Jadi ceritanya di meja itu dia tanya, Captain, udah ketemu kan di Palu? Kami menghitung kecepatan, itu kan ada peta, ada semua alat-alat itu di situ untuk mengukur kecepatan tsunami. Dia tanya sama saya, Captain, kira-kira penyebab daripada tsunami-nya apa? Lah, tanyanya sama saya kan bingung ya. Kalau tanya harga tiket, mungkin saya masih bisa jawab. Tapi kalau nanya penyebab tsunami, oh my God. Terus akhirnya yang kedua dia tanya, Captain, itu bagaimana? Gelombang ada di sisi utara. Itu sebenarnya foto-foto ada yang gambar ada warna kuning itu grafik tentang lokasi juga ada tuh, Pastor. Ada fotonya, mungkin nanti bisa ditayangkan lagi nanti ya. Ada foto tentang peta Palu tapi warnanya kuning gitu loh. Nah, gelombangnya ada di sisi kiri, di utara, tetapi kenapa bisa menghantam selatan? Gitu. Mungkin ada beberapa video yang belum ditayangkan di situ ya, Pastor ya. Kok rasanya sudah hampir semua ya. Kecuali yang nggak selesai tadi, yang solusi tadi, yang solusi nggak selesai. Nggak apa-apa. Itu ada video yang saya ambil dari langit tentang gelombang-gelombangnya. Kemudian ada foto tentang peta-peta penelitiannya itu, di mana posisi gelombangnya. Tapi nanti kalau sambil jalan aja, mungkin bisa dilihat di WA juga, mungkin kalau sambil jalan, sambil ini. Jadi 2 jawaban ini datangnya memang dari Tuhan, luar biasa. Pada saat saya ditanya, Captain, kira-kira apa penyebabnya? Pada saat saya tidak tahu, saya tanya sama yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhan, kira-kira apa ya penyebab tsunami ini? Karena mereka sudah meneliti di daerah situ tidak ada patahan. Jadi tsunami itu adalah hasil dari 2 lempeng yang bertabrakan, kemudian masuk. Tetapi di daerah Palu itu tidak ada patahan. Kan mereka bingung. Terus mereka tanya sama saya tanya sama Babe di atas, Tuhan, kira-kira apa ya? Tuhan datang dengan hikmat yang begitu cepat dan simple sekali. Dasar lautnya longsor. Cuma itu aja. Akhirnya saya ngomong sama para ahli, ini saya baru dapat jawaban hikmat dari Tuhan. Kan saya ceritakan ke mereka asal-usulnya kok saya bisa ketemu mereka, kenapa bisa begini, kenapa saya bisa terlibat. Karena saya mendengar suara Tuhan. Ya, para ahli itu kan pada dasarnya skeptis ya, tentang Tuhan. Saya ceritakan, saya mendengar suara Roh Kudus, saya mendengar suara Tuhan yang luar biasa. Ya mereka ya gitu aja. Sampai akhirnya saya dapat jawaban itu, kemudian dia catat.
Oh gitu ya, dasar lautnya longsor. Dia masih skeptis. Dasar laut longsor, tetapi nggak mungkin lah bisa membuat tsunami sehebat ini. Tapi kalau longsornya banyak, bagaimana? Saya bilang begitu. Saya lihat gelombangnya ada 7 loh. Kalau Anda lihat videonya, akhirnya mereka nggak mau percaya begitu aja, mereka meneliti dengan drone underwater, mereka meneliti berminggu-minggu, berbulan-bulan. Suatu saat dia kembali sama saya, Captain, you are right, dasar lautnya longsor. Dan ada berapa? Ada 7 yang menyebabkan gelombang tsunami dahsyat. Itu jawaban pertama dari Tuhan. Yang kedua, yang ditanya di meja itu, kenapa gelombangnya bisa dari utara sampainya ke selatan? Kalau Bapak coba kita tampilkan satu foto tadi yang warna biru, yang awal-awal, Pastor, yang wilayah Palu itu, yang ada titik-titik merah itu. Saya mau ceritakan sedikit. Ya, gelombangnya itu ada di sisi kiri yang nggak ada merah-merahnya itu. Agak ke tengah sampai ke atas. Kalau kita lihat, itu kan buntu ya, di bawah itu ya, buntu. Harusnya gelombang itu dia lari ke atas. Lari ke atas. Tetapi kenapa dia bisa lari ke bawah? Jadi kalau ini sebetulnya ada video satu lagi sama foto yang saya kirim itu lebih jelas ngelihatnya, di mana gelombang itu ditempatkan tepat di 2 titik merah yang di atas itu. Satu gelombang ada di situ, sisanya di bawahnya. Gelombang itu kena pantainya karena dia condong ke selatan, akhirnya membuat pantulan ke bawah. Jadi saya jawab begini, saya tanya sama Tuhan, saya ditanya nih dengan ahli tsunami yang paling tua, waktu itu saya temuin di muka bumi yang masih ada. Dia tanya, Captain, kenapa gelombang bisa sampai ke selatan? Saya bilang, saya nggak tahu. Saya tanya sama Babe di atas, Tuhan, kira-kira kenapa ya? Akhirnya Tuhan jawab seperti ini, itu nama kamu. Nama saya itu Rico Seta. Rico Seta itu dari kata ricochet. Bahasa Prancisnya ricochet. Bahasa Inggrisnya juga ricochet. Artinya apa ricochet? Artinya rebound. Pemantulan. Jadi kalau Bapak Ibu saya kasih gambaran, pernah main di sungai atau di danau, Bapak main batu, Bapak Ibu lempar ke danaunya, kemudian dia skipping batunya, lompat-lompat seperti itu. Itu namanya ricochet. Itu namanya ricochet. Jadi saya bilang, gelombangnya memantul dari sisi barat menuju sisi timur, kemudian dia mantul ke bawah. Karena posisi geografis daripada pantainya. Wah, dia mikir juga, mungkin juga ya. Makanya akhirnya dia buat simulasi, penelitian lagi, akhirnya betul. Captain, you are right. Gelombangnya mantul dari sisi kanan. Tetapi herannya kenapa mantulnya bukan ke utara yang terbuka, mantulnya ke selatan. Jadi gelombang ke-7 yang dinomerin sama para ahli itu bukan suatu kebetulan. Gelombang ke-7 memang diletakkan terpisah sendiri oleh Tuhan di depan pantai yang ada 2 titik merah itu. Tepat ada di depan situ. Tegak lurus. Jadi kalau dia berjalan karena dia miring ke arah selatan, mantulnya ke bawah, bukan ke utara. Jadi semua gelombang yang ada di dalam situ mengamplifikasi, memperbesar intensitas dari gelombangnya yang menuju ke selatan. Bapak gini aja deh, kalau ada got yang mampet, Bapak sapu, airnya nggak akan pergi ke yang mampet, pasti akan kembali ke yang tidak mampet. Ini sama, tetapi karena Tuhan master daripada semuanya, dia mengerjakan, dia taruh satu gelombang. Kalau lihat video yang satunya lagi, dan presentasi yang belum terpresentasikan di sini, Bapak bisa lihat tepat ada di tanah yang miring itu, yang 2 titik merah itu. Tuhan taruh satu di situ untuk menutup gerbangnya supaya gelombangnya memang diarahkan ke selatan. Dan itu luar biasa sekali. Jadi akhirnya 2 jawaban itu bukan saya yang jawab, tetapi Tuhan yang jawab. Sehingga suatu saat mereka datang sama saya, Captain,
boleh nggak saya minta namanya kapten saya pakai? Untuk apa? Dalam waktu setahun, kalau tidak ada yang pernah menemukan hal yang sama, nama kapten akan kita pakai untuk menamai tanah longsor yang menyebabkan tsunami. Namanya ricochet, gitu ceritanya. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.